Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Setelah berdoa, jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Mari kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak. Ayo kita amati bersama-sama. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan lampu di siang hari. Sekarang ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa kita harus mematikan TV dan lampu anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Pinter sekali. Kita harus mematikan lampu atau TV karena kita menerapkan cara menghemat energi yang baik. Mengapa kita harus menghemat energi, anak-anak? Siapa yang tahu? Pinter sekali. Kita harus menghemat energi karena banyak dari sumber energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Kita harus menggunakan energi dengan bijak. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah partisipasi warga negara dalam menghemat energi. Apa itu menghemat energi? Siapa yang tahu? Pinter sekali, anak pintar. Menghemat energi adalah suatu tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi dan tidak menggunakan energi untuk suatu hal yang tidak berguna. Itu disebut menghemat energi. Bentuk partisipasi warga negara dalam menghemat energi terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu partisipasi secara langsung dan yang kedua adalah partisipasi tidak langsung. Yang kita bahas sekarang adalah partisipasi langsung. Yang pertama yaitu mematikan peralatan yang menggunakan energi listrik setelah digunakan. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Pinter sekali, anak hebat. Contohnya adalah mematikan lampu apabila tidak digunakan. Contoh yang kedua, mematikan TV setelah kita lihat. Sebelum tidur kita harus mematikan lampu. Pinter sekali. Yang kedua yaitu menggunakan air secukupnya dan menutup keran setelah digunakan. Jadi setelah air penuh kita harus segera menutup keran. Yang ketiga yaitu mengurangi aktivitas yang menggunakan bahan bakar minyak. Contohnya seperti pada saat kita melakukan perjalanan, apabila perjalanan itu dekat, maka kita menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Oke, sekarang contoh yang keempat yaitu menggunakan kendaraan seperlunya untuk menghemat energi. Kemudian mematikan kompor jika tidak dipakai. Hal ini agar nyala api tampil dengan sempurna. Selanjutnya, yang terakhir, mencabut charger handphone dan saklar saat tidak digunakan agar menghemat energi apa? Pinter sekali, menghemat energi listrik.
Sekarang kita akan membahas bentuk partisipasi tidak langsung warga negara dalam menghemat energi. Apa itu anak-anak? Mengkampanyekan sikap hemat energi baik melalui poster maupun ajakan melalui media sosial. Hal itu bertujuan untuk apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Pintar sekali, anak hebat. Hal tersebut dapat memotivasi banyak orang untuk bersama-sama menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang membuat poster hemat energi. Apa itu poster? Siapa yang tahu? Pinter sekali, anak hebat. Poster adalah suatu plakat yang dipasang di khalayak umum. Poster memuat pesan untuk pembaca. Apa tujuan poster? Mari kita bahas berikut ini. Tujuan poster yaitu memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Poster dapat dibuat dengan beberapa langkah. Jadi sebelum membuat poster, kita harus memperhatikan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu temukan topik atau ide pembuat poster. Misalnya kita menemukan topik atau tema tentang hemat energi atau pelestarian lingkungan. Kemudian setelah menentukan tema, yang tahap kedua yaitu susun berapa kalimat dengan singkat berdasarkan ide yang kita pilih. Selanjutnya yaitu kalimat poster harus singkat dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi kalimat yang kita buat dalam poster tidak boleh bertele-tele, sehingga harus singkat, jelas, dan padat. Pinter sekali. Selanjutnya, sertakan gambar yang mendukung isi poster. Jadi pada poster alangkah lebih baik apabila ditambahkan gambar anak-anak. Contohnya, apabila kita membuat poster tentang hemat energi listrik, akan lebih baik jika ditambahkan dengan gambar-gambar air atau gambar-gambar yang berhubungan dengan air. Unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat poster ada 3 anak-anak. Yang pertama menggunakan teks petunjuk. Yang kedua yaitu gambar. Gambar dalam poster harus mendukung isi. Jadi kalau gambarnya yaitu tentang air atau kita membahas tentang hemat energi air, maka gambarnya harus air. Kalau kita membuat contoh hemat energi listrik, jadi kita bisa membuat gambar tentang listrik. Oke, selanjutnya penyajian poster harus menarik. Kalau menarik, orang akan mudah memahami poster tersebut dan orang akan tertarik membaca poster yang kalian buat. Selanjutnya, ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster terbagi menjadi 6. Yang pertama, kita harus memadukan antara kalimat dengan gambar. Kemudian, warna yang kita buat nanti harus mencolok agar orang yang akan melihat tertarik. Kemudian jangan lupa anak-anak, bahasanya harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu harus ada gambarnya. Kemudian kita pasang di tempat yang strategis. Apa contoh tempat yang strategis itu? Betul sekali. Tempat strategis itu contohnya pasar. Kemudian apa? Alun-alun. Oke, pinter sekali anak kelas 4. Sekarang yang terakhir yaitu bahan yang kita gunakan untuk poster itu harus kualitasnya baik sehingga tidak akan cepat rusak anak-anak. Berikut ini Bu Nikmah akan memberikan contoh poster hemat energi. Contoh-contoh ini akan berguna untuk kalian.
membuat gambar atau tugas selanjutnya. Jadi nanti Bu Nikmah akan memberikan tugas untuk membuat poster. Jadi poster ini bisa kalian buat referensi atau bisa kalian contoh anak-anak. Ya, yang pertama yaitu ayo hemat energi listrik. Kemudian yang kedua yaitu ayo hemat energi listrik. Kemudian tips hemat listrik. Berikut ini adalah contoh-contoh poster hemat energi, khususnya energi listrik. Kemudian gimana anak-anak? Sudah memahami contoh poster hemat energi? Pintar sekali, anak kelas hebat, hebat. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Nikmah. Bila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap sehat meskipun dengan keadaan pandemi ini.